Primbon Jawa, tanda kamu dipegang leluhur penjaga. Pernahkah kamu merasa seperti hidupmu selalu diselamatkan di detik terakhir? Atau ada momen saat kamu hendak celaka, tapi entah kenapa, ada saja yang menolong? Mungkin kamu sedang dilindungi oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Bukan jin, bukan setan, tapi leluhur penjaga. Dalam Primbon Jawa, ada keyakinan bahwa beberapa orang memiliki ikatan batin kuat dengan roh leluhur yang masih menjaga garis darah keturunannya. Tapi tidak semua orang memiliki tanda ini. Nah, kali ini kita akan bahas tanda-tanda kamu dipegang atau dijaga oleh leluhur penjaga, menurut kepercayaan Primbon Jawa kuno. Ini bukan sekadar mitos, karena banyak orang yang mengalami keajaiban setelah tahu siapa yang melindungi mereka. Tapi sebelum kita mulai, silahkan like, subscribe dan tulis dulu di komentar, kamu lahir hari dan pasaran apa? Biar kita lihat apakah ada ciri khusus yang kamu miliki. Dalam kepercayaan Jawa kuno, kehidupan tidak hanya terbatas pada apa yang bisa kita lihat dan sentuh. Ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan kita, dunia gaib, dunia arwah, dan dunia leluhur yang belum sepenuhnya pergi. Di antara mereka, ada sosok-sosok istimewa yang disebut sebagai leluhur penjaga. Mereka bukan sekadar arwah yang gentayangan atau makhluk halus sembarangan, tapi sosok spiritual dari garis darah keluarga yang memiliki tugas khusus, melindungi keturunannya. Leluhur penjaga ini biasanya adalah orang-orang terdahulu yang semasa hidupnya memiliki laku spiritual tinggi. Bisa jadi kakek buyut, nenek moyang, atau bahkan tokoh adat yang memiliki hubungan darah dengan kita. Mereka dikenal sebagai orang-orang sakti, pendoa malam, pemegang ilmu putih, penjaga adat, atau bahkan orang yang pernah berkorban besar demi keselamatan keluarganya. Ketika tubuh mereka telah tiada, jiwa mereka tetap hidup dan memilih untuk tetap menjaga garis darahnya dari alam lain. Tapi tidak semua orang dijaga oleh leluhur. Hanya mereka yang memiliki kecocokan batin, keselarasan energi, atau yang terpilih secara karmalah yang bisa menerima penjagaan tersebut. Biasanya, tanda-tanda itu muncul secara halus, tanpa kita sadari. Misalnya, hidup terasa selalu terselamatkan, merasa tidak pernah benar-benar sendirian, atau seperti ada yang mengawasi dengan kasih. Menurut Primbon Jawa, mereka tinggal di alam antara. Alam yang tidak bisa dijangkau manusia biasa, tapi bisa disentuh oleh mimpi, intuisi, dan getaran batin yang tajam. Ketika keturunannya menghadapi bahaya besar, atau berada di jalan kehidupan yang salah, mereka bisa turun tangan. Kadang hanya berupa bisikan dalam hati, kadang lewat mimpi. Kadang lewat peristiwa yang tampak seperti kebetulan, tapi sebenarnya adalah bentuk intervensi dari dunia leluhur. Dan menariknya, orang yang dijaga leluhur ini biasanya punya aura berat. Bukan menyeramkan, tapi membuat orang lain segan. Anak kecil sering diam kalau dekat dengannya. Hewan peliharaan mendekat dengan jinak. Bahkan orang yang hendak berbuat jahat seperti kehilangan niat. Itu karena energi leluhur yang melindungi dirinya begitu kuat, walau tak kasat mata. Itulah sebabnya, banyak orang tua zaman dulu sering bilang, anak ini ada yang gandeng. Maksudnya, anak ini dijaga. Bukan oleh orang biasa, tapi oleh sosok-sosok dari masa lalu yang masih punya hutang cinta kepada garis keturunannya. Sosok yang tidak bisa pergi sebelum memastikan keturunannya selamat, bahagia, dan berjalan di jalan yang benar. Mereka tidak minta disembah, tapi ingin dikenang. Mereka tidak meminta imbalan, tapi ingin warisannya diteruskan. Dan mereka hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membimbing kita pulang ke jalur takdir yang benar. Tanda 1. Sering bermimpi bertemu leluhur atau sosok tua misterius. Pernahkah kamu bermimpi bertemu seseorang yang belum pernah kamu lihat di dunia nyata? Tapi entah kenapa terasa sangat dekat, sosok itu bisa berupa seorang lelaki tua berjenggot putih, atau seorang nenek tua berkebaya lusuh tapi bermata teduh. Mereka tidak berbicara banyak, kadang hanya tersenyum, atau menyentuh bahumu dengan lembut. Tapi setelah terbangun, kamu merasa ada pesan yang tersampaikan. Mimpi itu membekas kuat, bahkan melebihi mimpi-mimpi lainnya. Jika ya, bisa jadi kamu sedang didatangi leluhur penjaga. Dalam Primbon Jawa,
Mimpi bukan sekadar bunga tidur. Mimpi dianggap sebagai pintu komunikasi antara dunia manusia dan dunia halus. Terutama mimpi yang terjadi di antara jam 2 hingga subuh, ketika tabir antara dua alam paling tipis. Jika di saat-saat itu kamu bermimpi bertemu sosok tua yang teduh, kamu mungkin sedang menerima wejangan atau peringatan dari leluhurmu. Sosok-sosok itu kadang datang berkali-kali. Kadang hanya berdiri jauh memandangi kita. Kadang mereka menuntun kita ke suatu tempat, menunjukkan jalan setapak, atau menyuruh kita menghindari sesuatu. Kadang pula mereka menyebut nama, tanggal, atau simbol tertentu. Semua itu bukan tanpa arti. Setiap elemen dalam mimpi memiliki makna batin yang dalam dan berkaitan dengan takdirmu ke depan. Leluhur penjaga jarang bicara langsung. Mereka berbicara dalam simbol, suasana, dan perasaan. Orang yang menerima pesan ini biasanya adalah mereka yang memiliki batin halus atau sedang berada dalam kondisi spiritual terbuka. Misalnya setelah melewati masalah berat, puasa, atau doa yang tulus. Menariknya, mereka tidak selalu datang sebagai manusia. Kadang kamu bermimpi berada di rumah tua yang terasa familiar padahal kamu belum pernah ke sana. Kadang ada sosok harimau putih duduk tenang di beranda. Atau kamu masuk ke kebun yang penuh bunga dan suara air. Semua itu bisa jadi manifestasi dari dunia para leluhur yang ingin menyentuh batinmu. Setelah terbangun dari mimpi itu, biasanya kamu merasakan perubahan. Rasa takut jadi berkurang, keputusan besar jadi lebih mantap, atau tiba-tiba muncul rasa rindu yang dalam terhadap masa lalu keluarga. Itu adalah bentuk sentuhan energi mereka. Mereka tidak berbicara dengan kata, tapi dengan rasa yang dalam. Jika kamu pernah mengalaminya, jangan abaikan. Catat mimpi itu. Ingat setiap detailnya. Karena bisa jadi itulah momen ketika roh leluhurmu datang untuk memastikan bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa meskipun tubuh mereka sudah lama menyatu dengan tanah, cintanya masih mengalir melalui dimensi yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Mereka datang bukan untuk menakut-nakuti. Mereka hadir untuk membimbing, menenangkan, dan mengingatkan bahwa darah mereka mengalir dalam nadi kita. Dan selama kita tidak melupakan mereka, mereka tidak akan pernah meninggalkan kita. Tanda 2. Sering selamat dari bahaya dengan cara tak masuk akal. Pernahkah kamu berada dalam situasi yang hampir mencelakanmu, tapi tiba-tiba semuanya berubah seolah ada tangan tak terlihat yang menolong? Misalnya, kamu hampir naik kendaraan yang ternyata mengalami kecelakaan. Tapi entah kenapa kamu terlambat hanya beberapa menit. Atau kamu hendak keluar rumah, tapi sandalmu tiba-tiba rusak. Dan di luar sana ternyata ada perampokan yang kamu hindari tanpa sadar. Kalau kejadian seperti ini sering terjadi padamu, kamu mungkin sedang dijaga oleh leluhur yang melindungi langkahmu dalam diam. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, keselamatan yang datang secara aneh dan tidak logis bukanlah kebetulan. Itu disebut digedhong, yaitu istilah halus untuk menggambarkan kondisi seseorang yang dijaga oleh entitas spiritual, khususnya leluhur. Mereka tidak muncul dengan wujud yang mencolok, tapi campur tangan mereka terasa jelas dari rangkaian kejadian yang menyelamatkan kita. Semua seperti ditata ulang oleh kekuatan yang tak terlihat, mengalihkan kita dari bahaya pada detik terakhir. Bentuk perlindungan ini bisa sangat halus. Misalnya, kamu merasa sangat malas atau berat hati melakukan sesuatu, padahal sebelumnya semangat. Rasa itu membuatmu mengurungkan niat, dan ternyata keputusan itu menyelamatkanmu dari bahaya. Atau kamu tiba-tiba sakit ringan di hari penting, tapi belakangan kamu tahu hari itu bukan hari baik menurut weton atau perhitungan leluhur. Rasa diganggu, itu sebenarnya adalah bentuk penjagaan. Karena leluhur penjaga tidak selalu menolong dengan jalan menyenangkan. Kadang, mereka menghalangi kita lewat cara yang kita benci agar kita selamat. Lebih dari itu, orang yang dijaga leluhur sering mengalami momen tidak masuk akal saat berada di daerah angker atau tempat keramat. Misalnya, saat teman-teman lain kesurupan atau mengalami gangguan, orang ini justru aman tanpa gangguan sedikitpun. Padahal ia tidak membawa jimat, tidak punya ilmu kebal, bahkan mungkin tidak tahu bahwa tempat itu angker. Leluhur penjaga menciptakan benteng energi di sekeliling tubuhnya, membuat makhluk halus pun enggan mendekat.
Banyak kisah turun-temurun di desa-desa Jawa yang menceritakan tentang anak-anak kecil yang jatuh dari pohon tinggi tapi tidak luka, atau tertimpa benda berat tapi hanya tergores ringan. Warga desa akan berkata, "Wes biasa, anak iki digandeng embahe." Artinya, anak itu sedang digandeng atau dijaga oleh leluhur yang sangat kuat. Bahkan dukun pun enggan mengusik orang-orang seperti ini, karena energinya terlalu bersih dan tertutup rapat. Dan satu lagi ciri penting, intuisinya sangat kuat. Orang seperti ini bisa merasa gelisah saat akan terjadi sesuatu. Mereka tidak tahu apa yang salah, tapi perasaannya seperti memberontak. Dan anehnya, perasaan itu selalu tepat. Ini karena leluhur penjaga memberi getaran halus ke dalam batinnya, semacam radar gaib yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Kalau kamu merasa selamat dari banyak hal yang tidak kamu mengerti, jangan langsung menyebutnya keberuntungan. Bisa jadi, itu adalah cinta dari masa lalu yang tak pernah putus. Cinta leluhur yang menjaga langkahmu dari balik tabir kehidupan. Tanda 3. Tubuhmu sulit ditempeli ilmu hitam atau guna-guna. Di dunia spiritual Jawa, ada kepercayaan bahwa tidak semua tubuh manusia bisa disentuh oleh ilmu hitam. Ada beberapa orang yang, tanpa pernah belajar ilmu kebal, ternyata sangat sulit untuk diganggu oleh teluh, santet, atau pelet. Mereka seperti memiliki perisai tak kasat mata, yang membuat semua serangan gaib itu mental sebelum mencapai tubuhnya. Dan salah satu alasan utama dari kekebalan ini, adalah karena mereka dijaga oleh leluhur penjaga. Tubuh seseorang yang dijaga leluhur membawa warisan energi yang berbeda. Bukan karena memakai susuk atau jimat, tapi karena dalam tubuh dan batinnya mengalir darah dari orang-orang sakti zaman dahulu. Energi itu membentuk semacam tameng spiritual yang aktif sepanjang waktu, menjaga aliran tubuh, pikiran, dan hati dari energi buruk yang dikirimkan orang jahat. Dalam primbon, orang seperti ini disebut membawa pusaka batin. Pusaka ini tidak berbentuk keris atau batu, tapi berupa aliran energi warisan yang tidak bisa dipalsukan atau dibuat-buat. Maka ketika seseorang berniat jahat padanya, mengirim santet, melet, atau guna-guna, energi negatif itu akan kembali ke pengirimnya. Kadang si pengirim jatuh sakit, kehilangan arah hidup, atau bahkan mengalami kegagalan beruntun. Bukan karena diserang balik, tapi karena energi leluhur penjaga secara alami menolak hal buruk masuk ke wilayah keturunannya. Ada pula tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa tubuhmu terlindungi. Misalnya, kamu merasa pusing mendadak saat berada di tempat negatif, atau saat ada orang dengan niat jahat mendekat. Tubuhmu seperti mengaktifkan alarm secara otomatis. Atau kamu tiba-tiba mengantuk berat saat orang lain sedang melakukan ritual jahat terhadapmu. Itu bukan gejala biasa. Itu adalah cara tubuhmu, dengan bantuan leluhur, mengalihkan energimu agar tidak tersentuh pengaruh luar. Menariknya, orang seperti ini biasanya tidak menyadari keistimewaannya. Mereka hidup biasa, bahkan cenderung sederhana. Tapi mereka sulit dicelakai secara halus. Seringkali, mereka juga menjadi pelindung alami bagi keluarga atau orang-orang di sekitarnya. Saat mereka ada di rumah, gangguan gaib menjadi berkurang. Saat mereka bepergian jauh, rumah menjadi lebih terbuka terhadap gangguan. Dan yang paling khas, tidak semua paranormal bisa membaca atau menyentuh energinya. Dukun yang tidak bersih atau paranormal palsu akan merasa bingung dan tidak bisa menembus medan auranya. Mereka akan berkata, orang ini berat, ada yang jaga. Bahkan mereka enggan menyentuh barang pribadi milik orang seperti ini, karena merasa seperti memegang benda pusaka. Kalau kamu termasuk orang yang sering merasa aneh ketika orang lain tak suka padamu tanpa alasan jelas, atau kamu selalu lolos dari niat jahat yang tak kamu pahami, maka jangan buru-buru menyalahkan nasib atau menyebut dirimu sial. Karena bisa jadi, kamu sedang dijaga. Bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh mereka yang darahnya masih mengalir di nadimu. Mereka yang tidak pernah benar-benar pergi, dan yang kini hadir untuk memastikan kamu tetap berjalan di jalan terang. Tanda 4. Merasa, dipanggil, untuk tirakat, puasa, atau laku spiritual tertentu. Apakah kamu pernah merasakan dorongan yang sangat kuat untuk berpuasa tanpa tahu alasannya?
Atau tiba-tiba merasa ingin menyepi, menjauh dari keramaian, bahkan menangis sendiri dalam diam, seolah ada yang mengetuk batinmu untuk lebih dekat pada sesuatu yang suci dan tak terjelaskan? Jika kamu pernah mengalami hal seperti itu, mungkin bukan karena kamu sedang galau biasa. Mungkin, kamu sedang dipanggil oleh leluhur penjagamu untuk menjalani laku spiritual yang dulu pernah mereka tempuh. Dalam budaya Jawa, laku spiritual bukan sekadar ibadah. Ia adalah perjalanan batin menuju kesadaran yang lebih tinggi, dan terkadang, panggilan itu tidak datang dari dalam dirimu sendiri. Ia bisa datang dari luar, dari dunia gaib, dari leluhur yang ingin kamu melanjutkan jejaknya. Mereka tidak memaksa. Mereka hanya membisikkan getaran halus ke jiwamu, menuntunmu tanpa paksaan, membangkitkan rasa rindu akan ketenangan, bahkan ketika dunia luar sedang bising dan sibuk. Biasanya, orang yang dijaga leluhur akan mulai merasa berbeda sejak usia tertentu, umumnya saat memasuki masa dewasa atau ketika sedang menghadapi titik terendah dalam hidup. Saat itulah, pintu energi leluhur mulai terbuka, dan batinmu menjadi lebih peka terhadap panggilan dari dunia leluhur. Kamu merasa ingin puasa Senin Kamis tanpa diminta. Kamu merasa ingin membaca doa-doa lama, zikir, atau mantra peninggalan kakek buyut yang sudah dilupakan. Kamu bahkan bisa menemukan dirimu tiba-tiba membaca primbon, mencari makna weton, atau merasa tertarik mendalam pada dunia spiritual Jawa tanpa alasan jelas. Laku spiritual ini bisa bermacam-macam bentuknya. Ada yang dipanggil untuk bertapa di tempat sunyi, seperti makam leluhur atau puncak gunung. Ada yang hanya merasa damai saat mendengarkan gamelan, tembang macapat, atau suara kendang malam Jumat. Semua itu adalah kode halus dari leluhur penjaga, semacam sinyal bahwa kamu harus melanjutkan peran yang belum selesai. Dan yang paling unik, kadang panggilan itu muncul lewat rasa tidak nyaman terhadap gaya hidup modern. Orang seperti ini merasa hampa saat berada di pusat perbelanjaan, tapi merasa damai saat duduk di bawah pohon rindang. Mereka lebih suka menyalakan lilin dan dupa daripada menyalakan musik keras. Mereka lebih tertarik pada kitab-kitab kuno daripada berita viral. Itu karena jiwa mereka sedang diselaraskan kembali ke akar. Dan akarnya adalah leluhur. Jika kamu pernah merasa seperti dituntun menuju kesunyian, jangan abaikan. Bukan berarti kamu sedang depresi. Bisa jadi, itu adalah waktu di mana leluhurmu mencoba menghubungimu. Dan jika kamu mengikuti panggilan itu, meski hanya sebentar, biasanya akan terjadi perubahan besar dalam hidupmu. Hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, rezeki datang dari arah tak disangka, dan orang-orang negatif menjauh dengan sendirinya. Itulah kekuatan laku spiritual yang diwariskan oleh leluhur penjaga. Bukan untuk membuatmu sakti, tapi untuk menyeimbangkan kembali hubunganmu dengan dunia nyata dan dunia yang tidak tampak. Setelah mendengarkan semua tanda-tanda sebelumnya, mungkin kamu mulai menyadari, sepertinya aku memang dijaga. Tapi setelah menyadari hal itu, muncul pertanyaan besar. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku hanya cukup menerima? Atau ada sesuatu yang harus kulakukan sebagai balasan cinta dari leluhurku? Jawabannya, kamu tidak hanya diberi perlindungan. Kamu juga diberi amanah. Jika kamu merasa dijaga, maka kamu punya tanggung jawab untuk menjaga balik hubungan itu. Leluhur penjaga tidak butuh sesajen yang berlebihan atau pemujaan yang membuta. Mereka hanya butuh dihormati dan dikenang, agar ikatan batin itu tetap terjaga. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah mengirim doa untuk mereka secara rutin. Tidak perlu rumit. Bisa dalam bentuk Al-Fatihah, tahlil singkat, atau hanya doa dalam hati yang tulus. Ya Allah, jika benar aku dijaga oleh leluhurku, limpahkan rahmat MU untuk mereka. Doa seperti ini adalah bentuk penghormatan dan cinta dua arah yang membuat energi leluhur tetap mengalir bersih. Langkah kedua adalah berbuat baik pada keluarga dan masyarakat. Karena dalam kepercayaan Jawa, leluhur penjaga akan semakin kuat jika keturunannya hidup dalam nilai-nilai kebaikan. Mereka tidak akan mendukungmu jika kamu menjadi orang yang serakah, kejam, atau penuh kebencian. Mereka akan menarik diri jika kamu hidup menjauh dari laku utama seperti jujur, rendah hati, dan berbudi luhur. Langkah ketiga,
Jaga tempat peninggalan leluhur, seperti makam kakek buyut, rumah tua, atau barang-barang pusaka. Tidak untuk disembah, tapi untuk dirawat sebagai bentuk sambung rasa. Tempat-tempat ini adalah penghubung antara dunia kita dan dunia mereka. Banyak orang yang merasa hidupnya membaik setelah mulai merawat makam leluhurnya yang dulu terbengkalai. Itu karena energi leluhur mulai aktif kembali, membentuk getaran perlindungan yang kuat. Dan terakhir, jika kamu benar-benar ingin mendalami hubungan ini, kamu bisa mulai dengan laku tirakat ringan, puasa mutih, tapa brata, atau menyendiri semalam di tempat sunyi dengan niat membersihkan batin. Laku ini bukan untuk menjadi sakti, tapi untuk menyinkronkan dirimu dengan energi yang sudah lama menunggumu. Leluhur penjaga hanya akan sepenuhnya hadir jika kamu membuka pintu dengan batin yang bersih. Ingatlah, kamu tidak sedang berbicara dengan hantu. Kamu sedang berbicara dengan bagian dari dirimu sendiri yang berasal dari masa lalu. Mereka yang telah hidup, mati, dan kini hadir untuk memastikan kamu tidak salah jalan. Mereka tidak pernah meminta balasan. Mereka hanya ingin kamu hidup dengan layak, kuat, dan tidak kehilangan jati dirimu sebagai pewaris darah yang pernah mereka perjuangkan. Dan jika suatu saat kamu merasa benar-benar sendiri dalam dunia ini, duduklah tenang, tutup mata, dan rasakan napasmu sendiri. Karena mungkin, dalam hening itu, ada satu suara tua yang pernah memanggilmu dengan kasih. Cucu, aku di sini. Jadi, apakah kamu salah satu dari mereka yang dijaga oleh leluhur penjaga? Apakah kamu pernah mengalami mimpi aneh, selamat dari bahaya, atau merasa dipanggil untuk bertapa? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu, itu bukan kebetulan. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa tekan like dan bagikan ke temanmu yang mungkin juga sedang digandeng leluhurnya. Subscribe juga channel ini, karena kita akan terus bahas rahasia-rahasia mistik, spiritual, dan warisan Nusantara lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kamu selalu dalam lindungan yang tak terlihat.